terlebih dahulu, kemudian ketika kalian mau bertanya, baru dinyalakan ya. Selamat siang anak-anak. Selamat datang, selamat bergabung di PJJ Ekoenzim siang ini. Selamat datang kepada siswa dari SMP Tarakanita Solo Baru, SMP Pendowo Ngablak, dan SMP Tarakanita Magelang. Wah, siang ini keren ya Pak Hari ya. Kita akan belajar bersama ini. Ya, Bu Murni. Kita dengan anak-anak di 3 unit sekolah dari SMP Tarakanita Magelang, kemudian dari SMP Pendowo Ngablak, dan SMP Tarakanita Solo Baru. Luar biasa ini kita kesempatan ini. Iya anak-anak, siang ini sungguh luar biasa. Kita belajar bersama 3 unit Tarakanita, tentunya dengan belajar ekoenzim. Nanti kita belajar secara teori ya Pak Hari ya. Iya, benar. Kemudian kita praktek, dan kami mohon anak-anak nanti juga mempraktekkan sendiri di rumah masing-masing, karena ekoenzim ternyata banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah lumayan banyak ya Pak Hari yang bergabung ya. Iya. Yang jelas masing-masing dari kita di rumah kan pasti ada sampah ya Bu, terlebih sampah kulit buah atau mungkin potongan-potongan sisa sayur. Nah itu kita bisa memanfaatkan sehingga menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat tentunya. Iya, betul sekali Pak Hari. Ya, anak-anak ini misalnya ya, ada apa ya ini ya? Kenapa ada sepiring ini ya? Ada kulit buah, kulit sayur. Anak-anak kan tentunya penasaran ya? Penasaran? Mari kita ikuti bersama. Gimana Pak Hari? Mau dimulai kapan ini? Sudah ada berapa ini yang mengikuti ya? Ayo teman-temannya di Japri untuk segera bergabung ya. Sudah, satu stop. Ya, kita sudah bertambah banyak ini Bu, dari 3 unit ya, dari SMP Tarakanita Magelang, SMP Pendowo Ngablak, dan teman-teman dari SMP Tarakanita Solo Baru. Pak Hari, bagaimana kalau kita menunggu anak-anak untuk bergabung, kita awali dengan doa terlebih dahulu? Baik, kita akan mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas segala rahmat penyertaan-Mu, atas segala rahmat perlindungan-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar mengenai ekoenzim. Kiranya Kau bimbing dan Kau berkati kami dari awal hingga akhir nanti, semoga dapat berjalan dengan lancar dan kami mendapat pengetahuan yang banyak. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelumnya Pak Ari ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada kegiatan kita pembelajaran jarak jauh pada siang hari ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih untuk Kepala SMP Tarakanita Magelang, SMP Pendowo Ngablak, dan SMP Tarakanita Solo Baru atas dukungan dan partisipasinya sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan PJJ secara bersama-sama ini Bu Murni. Iya, betul Pak Ari. Baik, untuk ke depan kita akan bersama-sama belajar. Saya Ignatius Haryadi SPD atau yang dipanggil dengan Pak Hari, dan bersama Saya Agustina Murni Sugiyarti, biasa dipanggil Bu Murni, akan menemani kalian bersama kurang lebih 45 menit ke depan ya Pak Hari. Iya, benar kita sekali. Belajar bersama. Baik, langsung saja Bu Murni, kita akan masuk ke materi yang akan dibawakan langsung oleh Bu Murni. Monggo silakan Bu Murni. Baik, terima kasih Pak Hari untuk waktunya. Mari anak-anak kita belajar bersama, karena tadi mungkin sudah ada yang penasaran. Lebih dahulu yang terhormat Kepala SMP Tarakanita Solo Baru, Kepala SMP Pendowo Ngablak, dan Kepala SMP Tarakanita Magelang. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang mendampingi PJJ siang ini, dan yang saya banggakan, saya kasih seluruh siswa
Tarakanita 3 unit yang siang ini bergabung bersama kita. Mohon izin saya untuk memulai dengan tema manfaat dan cara pembuatan ekoenzim. Nah, seperti apa ekoenzim? Paling tidak kalian pernah mendengar. Kebetulan ini di dekat saya dan Pak Hari, ini sudah ada ya. SMP Tarakanita sudah menggunakan, saya yakin unit-unit yang lain, baik SMP Pendowo Ngabla, SMP Tarakanita Solo Baru sudah membuat dan menggunakan. Siang ini secara khusus kami mengenalkan kepada anak-anak, kepada kalian semua untuk bisa membuat di rumah masing-masing. Karena bahannya cukup banyak berada di rumah kalian. Baik, kita mulai. Apakah ekoenzim atau biasanya disingkat dengan EE, gini ya Naya. EE. EE itu apa? EE adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi. Hasil fermentasi dari apa? Mohon PPT ditayangkan. Hasil fermentasi dari gula, sisa buah atau sayuran, dan air. Iya, terima kasih untuk PPT-nya. Nah, kita lihat ya anak-anak, di sini gula, sisa buah atau sayuran, dan air, kita pakai perbandingan. Perbandingannya yaitu 1, 3, 10. Kita pakai jari kita supaya mudah ya. 1, 3, 10. Satunya adalah gula merahnya atau biasa kalian menggunakan molase juga boleh. Kemudian sisa buah atau sayuran yang ditunjukkan di awal tadi dalam piring ya Pak Ari ya, tadi ya sudah ada. Ini di dapur, biasanya nanti kan kalian lihat mama memasak, membuat jus, banyak kulit sayur, kulit buah langsung dibuang ke tong sampah. Lebih baik ya kita manfaatkan, kita olah menjadi EE. Kemudian ditambah air dengan perbandingan 10. Nah, untuk pembuatan EE sendiri butuh waktu berapa lama? Nah ini, waktu pembuatan EE adalah 3 bulan karena kita di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis. Hasil akhirnya adalah cairan berwarna coklat yang seperti tadi ya kita tunjukkan di dalam botol tadi. Warnanya bisa coklat muda sampai coklat tua, ini tergantung pada jenis sisa buah atau sayuran, bisa juga dari jenis gula yang digunakan. Nah, kebetulan kan saya dengan Pak Hari ini ada wilayah tropis dan subtropis. Nah, ini kan mantan guru IPS Pak Hari. Apa bedanya Pak Hari? Biar anak-anak mengingat kembali. Iya, ini jadi masuk di pembelajaran ini. Untuk yang tropis di Indonesia kita berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan itu masuk di wilayah tropis semua. Mungkin teman-teman sudah diajarkan ya di IPS bahwa daerah tropis itu antara 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat. Itu adalah subtropis dan keseluruhan dari wilayah Indonesia berada di daerah tropis ini. Iya, terima kasih Pak Hari. Anak-anak tentunya sudah belajar ini, kita hanya mengingat sebentar ya siang ini apa bedanya. Lanjut kembali, bahwa EE yang akan kita kenal, kemudian kalian nanti kita mempraktekkan ya, itu ditemukan oleh Dr. Rosukan Pumpanfong. Ini adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Beliau ini sudah mengadakan penelitian sejak tahun 1980. Mungkin ini pas Pak Hari lahir ya Pak Hari? Saya belum lahir, Bu. Oh, malah belum lahir. Berarti beliau cukup lama ini malah meneliti ya. Berarti kan ini dengan penelitian yang begitu lama, kemudian hasilnya ternyata banyak manfaatnya. Bisa dimanfaatkan, ya semua orang hampir bisa menggunakan dan bisa membuat EE. Kemudian dari beliau ini untuk EE itu kemudian diperkenalkan secara luas ini ya. Berikutnya yang memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang pembuatan, penggunaan adalah Dr. Juan Un. Dr. Juan Un adalah seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Maka kita yang berada di Indonesia, mungkin yang berada di negara lain bisa mengenal EE berkat beliau karena beliau memperkenalkan secara luas kepada masyarakat. Kenapa kita memilih EE, bukan pilih yang lain ya? Mengapa EE? Kita nanti kok bisa jatuh hati. Katanya kalau kita itu nggak kenal, nggak sayang ya Pak Hari ya. Maka kita mengenal dahulu. Kita awali bahwa kalau kita melihat di tempat TPA, tempat pembuangan akhir sampah,
60% ini adalah sampah organik. Sampah organik kalian semua tentu sudah belajar bahwa itu adalah sampah yang bisa terurai. Terutama karena sampah organik itu menumpuk di TPA, akhirnya menimbulkan bau tidak sedap, terutama bagi lingkungan TPA tersebut. Belum lagi TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah di mana-mana sekarang mulai menggunung, mulai menumpuk. Maka kita ambil peran, baik peran kecil, peran besar ya, kita berperan di dalamnya. Peran kita apa? Kita mengurangi pembuangan sampah, terutama sampah organik. Karena pembusukan sampah organik bisa menimbulkan gas metana. Gas metana itu apa? Gas metana adalah salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global tentunya kalian sudah tahu ya, kenapa akhir-akhir ini cuaca ekstrim, terjadi banjir. Ini adalah akibat pemanasan global. Ini ya ditunjukkan bahwa di TPA, Desa Lewi Gajah ini terjadi longsoran dan ledakan. Kita melihat di sini 157 nyawa, maaf tidak ada. Kemudian rumah, desa, lahan pertanian semua rusak. Maka mari kita ambil bagian dengan mengurangi pembuangan sampah. Kalau kita membuat EE berarti kita sudah ambil bagian, sebagian sampah kita ya dari keluarga, kita mulai dari keluarga, itu sudah mengurangi beban pembuangan sampah sehingga TPA, tempat akhir pembuangan sampah itu berkurang, paling tidak sedikit. Tapi kalau sedikit, hampir semua nanti keluarga itu melakukan, ini akan mengurangi cukup banyak ya. Kemudian ekoenzim ini adalah alternatif alami dari bahan kimia sintetis berbahaya di rumah. Jadi nanti kita bisa mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis berbahaya di rumah. Kenapa? Karena nanti produksi limbah kimia sintetis di rumah itu akan berkurang. Kita tidak lagi menggunakan misalnya pembersih lantai, pembersih kaca, ya sabun cuci yang merupakan produksi kimia atau produksi pabrik. Tapi ini saya nggak ngiklan ya. Misalnya mengiklan produk tertentu, oh pembersih lantai SOS dan lain sebagainya. Enggak. Kita ya, nanti kalau sudah bisa membuat EE, mari kita gunakan EE. Ya. Karena apa? Dengan membuat EE, kita berpartisipasi mengurangi beban bumi, sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis. Ya, kita kembali lagi ke yang alami, karena sesuatu yang alami ini bisa menyehatkan bagi kita, terutama di masa pandemi. Pandemi belum berakhir. Mari kita kembali ke hal-hal yang alami, sayangi diri kita, sayangi bumi kita. Karena dengan menyayangi bumi, maka nanti anak cucu kita masih bisa menikmati bumi yang kita nikmati seperti sekarang ini, yang mendukung segala kegiatan kehidupan kita. Mari kita lanjut ke cara membuat EE. Ini ada berapa ya? Mulai dari bahan, langkah, panen, dan standarnya. Nanti kalau kalian membuat sendiri di rumah, bagaimana ya standar hasil akhirnya? Nah, bahan apa yang mau digunakan ini? Bahan pembuatan EE seperti tadi ya, 1, 3, 10 dengan jari-jari kita ini mudah ya. 1 itu adalah bagian gula. Kalian boleh menggunakan satuan kilogram atau ya di sini gram. 1 kilogram itu 1000 gram. Kemudian 3 ini ya, 3 bagian dari sisa sayur atau kulit buah ini dari rumah kalian masing-masing. Kemudian 10 bagian air. Misalnya siang ini ya, saya dan Pak Hari ini mencontohkan, ini ya, kita tidak usah mencari kulit buah atau kulit sayur, namun di rumah kita ada. Misalnya saya sudah mengumpulkan dari kemarin. Kenapa kita mencicil mengumpulkan? Nah, nanti kita bahas di akhir ya. Misalnya kemarin ini saya membuat jus melon. Nah, kulitnya saya kumpulkan. Saya membuat cak kangkung dengan wortel. Ada kulit wortel, ada kangkung. Kemudian tadi membuat minum jeruk, ini ada kulit jeruk, ada kulit pisang, kemudian juga ada kacang panjang. Di sini sudah dalam bentuk potongan, terutama di sini untuk kulit sayur dan buahnya harus bersih ya Pak Hari ya. Yeah. Misalnya dalam kondisi nggak bersih ya kita cuci dahulu, kita siapkan dalam kondisi bersih, siap untuk dibuat. Bu Murni, ya, gimana kalau Pak Hari? misalnya kan kadang pernah ya kita beli buah di pasar, mangga Ya. misalnya, kemudian sampai di rumah kita kupas, kemudian kok rasanya kok asam banget sehingga tidak memungkinkan untuk dimakan. Bisa nggak langsung berupa buahnya? Bisa. Kalau buahnya misalnya kita punya tadi, Pak Hari punya mangga masem ya, daripada perutnya sakit, Iya. kalau kita makan jeruknya masem, langsung kita buat EE. Justru kalau dari buah atau EE-nya lebih banyak buahnya,
menghasilkan aroma yang sedap, yang Lebih segar. seger ya Bu Iya, aromanya begitu. apalagi kalau nanti buat mandi ya Pak Heri Iya. ya. Iya ini ya. Jadi anak-anak, kalian tidak usah misalnya memikirkan dari mana kulit buah kulit sayurnya yang ada di rumah, atau mungkin dari sayuran yang batang-batangnya itu bisa dikumpulkan, dari buah yang mungkin tidak bisa kita nikmati langsung di rumah, punya jeruk kok jeruknya masam, punya buah-buahnya masam, kita buat jangan dibuang langsung ke tong sampah ya Pak Hari ya, Ya. eman-eman bahasa Jawanya, Yang masih penting ada kondisinya manfaatnya. masih segar ya Bu. Iya. Artinya tidak ada ulatnya. Nah, Iya. kalau yang ada ulatnya mungkin dibuang dulu, yang bagian yang busuk, yang bagian yang tidak busuk bisa kita manfaatkan. Iya, yang masih bagus ya yang kita pakai. Baik, karena nanti untuk membuat itu ada rumusnya. Jadi kita belajar rumus, tapi nggak usah khawatir anak-anak. Rumus yang ini cukup sederhana, 1, 3, 10. Kita nanti melihat kapasitas wadahnya. Diusahakan bahwa volume maksimal air itu 60% dari volume wadah. Kenapa? Karena kita nanti saat membuat ada gas yang dihasilkan ya Pak Hari ya. Mungkin Pak Hari pengalaman pernah meledak saat membuat ini? Ya, jadi nanti ketika nanti sudah jadi formulanya dengan bahan-bahan yang sudah dimasukkan, nanti secara berkala itu harus dibuka. Karena Iya, nanti akan betul. memunculkan gas yang itu bertekanan, sehingga ketika nanti tidak dibuka secara perlahan-lahan, itu bisa meledak. Dan itu bahan-bahannya bisa berhamburan kemana-mana. Iya, tapi anak-anak kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kita bisa mensikapi bagaimana supaya nanti meledak. Karena masih banyak alat yang bisa digunakan supaya apa? Tidak menimbulkan terjadinya ledakan. Baik, untuk rumus ekoenzim tadi ya, kita ingat 60% dari wadah yang kita gunakan. Nah, wadah yang bisa digunakan di sini ya, misalnya di rumah kalian ada wadah yang dari logam. Mohon maaf ini kalau dari logam jangan digunakan karena logam itu kan bisa terjadi perkaratan, nanti hasil EE-nya nggak bagus. Kemudian kalau dari kaca karena ada gas yang dihasilkan juga, nanti rentan pecah, tidak jadi. Kemudian kalau kita menggunakan botol yang tutupnya sempit itu sama karena nanti gasnya itu justru akan mendesak keluar. Nah, kalau kita bukanya tidak hati-hati akan meletus. Maka yang aman, pilihlah tempat yang memiliki tutup bermulut lebar. Di sini boleh besar, boleh kecil, dan berbahan plastik. Saya yakin di rumah kalian banyak toples plastik, entah itu dulu digunakan untuk permen, untuk sosis. Nah, itu kita gunakan untuk membuat daripada toples plastiknya itu nganggur ya, nggak dimanfaatkan sama sekali. Jadi ini alat bahan itu ada di sekitar kita. Kita tidak usah susah-susah untuk mencari anak-anak. Nah, air yang bisa digunakan di sini ya. Air isi ulang juga bisa, air galon, air pump, air sumur, air buangan AC, air hujan juga bisa. Kalau air hujan, di sini ditampung langsung dari langit ya anak-anak, jangan dibawa genteng karena nanti sudah melewati genteng. Ada zat-zat yang bercampur di situ, berarti di sini langsung dari langit kita tampung. Kemudian kalau kita menggunakan air pump, sebaiknya di sini didiamkan selama 24 jam ya, terutama untuk menghasilkan air yang baik digunakan untuk membuat EE. Kemudian, bagaimana dengan memilih gula? Nah, ini sesuatu yang manis-manis ya. Kita bisa memilih molase, itu tetes tebu, ya. Kemudian gula merah tebu, gula aren, gula kelapa, itu dari pohon kelapa, gula lontar, itu dari pohon nira. Nah, misalnya kita menggunakan molase, kebetulan nanti kita juga gunakan molase, itu ya bentuknya cair. Kemudian kalau gula merah, biasanya disebut dengan gula Jawa. Ya, saya yakin mama kalian punya ini gula Jawa. Tapi ingat, jangan gunakan gula pasir. Kenapa tidak gula pasir? Karena gula pasir, gimana Pak Hari? Mungkin sudah diproses secara kimia gitu ya Bu ya. Iya, kita maunya yang alami-alami. Yang alami saja. Kalau gula Jawa, gula merah biasanya masih lebih alami proses pembuatannya. Iya Pak Hari. Kita milih yang alami. Kalau gula merah, apalagi ya, ini dari daerah pedesaan masih alami tanpa bahan kimia. Tapi kalau yang namanya gula pasir seperti yang disampaikan Pak Hari tadi sudah berasal dari pabrik, ya ditambahkan pemutih, ditambahkan apa, kita juga nggak tahu ya. Nah ini kan nanti juga akan menghasilkan yang tidak baik. Jadi kita usahakan yang serba alami. Nah,
Kemudian ada kategori sayur dan buah. Gimana ya yang bisa digunakan untuk membuat ekoenzim di sini? Ya, tadi kulit sayur, kulit buah atau buah yang tidak kita makan karena masam itu selagi masih segar itu bisa digunakan. Kemudian kita cuci bersih meskipun kulit. Namun kalau itu yang namanya sayur dan buah entah sudah dimasak dengan cara rebus, goreng, tumis, sudah busuk, berulat, berjamur, kemudian ada yang berminyak seperti kelapa dan ampasnya, ada juga yang sudah mengering batangnya sampai keras, itu tidak bisa kita gunakan. Jadi kita maunya yang segar, yang alami, nanti prosesnya juga bagus, hasilnya bagus, terus kita manfaatkan. Nah, untuk tipnya di sini, sisa buah atau sayuran dipotong sesuai ketersediaan waktu masing-masing. Misalnya yang punya waktu luang ya potong kecil-kecil. Semakin banyak jenis bahannya, di sini hasilnya akan kaya ya, hasil ekoenzimnya. Kemudian kalau misalnya pakai botol, ya lubang atasnya kecil ya potong kecil. Tapi kalau kita misalnya pakai ember ya atau ember bekas cat itu tidak harus motongnya sampai kecil-kecil. Mungkin untuk jenis buahnya mungkin bisa kita sesuaikan dengan selera. Seandainya misalnya kalian pengen ada sedikit aroma jeruknya, berarti mungkin di bahannya agak dibanyakin yang kulit jeruknya mungkin ya Bu. Iya. Seperti itu. Iya. Apalagi kalau airnya nanti mau digunakan untuk mandi, untuk sikat gigi ya Pak Hari ya, kan Iya. seger, baunya itu enak lah, seger, harum gitu. Lain kalau misalnya untuk ngepel aja, lah semua buah nggak apa-apa di sini ya, ataupun semua sayur. Kemudian lanjut ke langkah pembuatan. Langkah pembuatan di sini ya, pertama kita siapkan wadah. Ya, bersihkan wadah dari sisa sabun atau bahan kimia, kita cuci ya tempatnya, toplesnya atau botolnya sampai bersih. Kemudian ukur volume wadah. Ini penting karena kita dari volume total, kita ambil airnya itu 60%-nya. Kita memberikan tempat untuk BO-nya, untuk molasenya, juga tempat untuk gas yang dihasilkan selama proses fermentasi. Masukkan air bersih maksimal di sini ya sebanyak 60% tadi. Kemudian kalau airnya sudah masuk, baru masukkan gula sesuai takaran, yaitu 10%-nya, perbandingannya 1 tadi. Boleh gula, boleh molase. Yang ketiga, masukkan potongan sisa buah dan sayuran, 30%-nya. Kemudian yang terakhir, tutup rapat di sini, ya sampai panen. Kemudian beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Misalnya ini, anak-anak ya, terlihat ya di sini. Oh ini. Oh, yang ini, ya, yang dipegang Pak Hari, terlihat. Di situ ada bahannya, kemudian tanggal pembuatannya, itu ya, harus kita cantumkan, kita tulis, karena kita memerlukan kapan dibuat, 3 bulan lagi kita panen. Jangan sampai kita lupa ya nanti. Nah, ini ditunjukkan lebih jelas oleh Pak Hari. Ini iya, bahannya apa, dibuat tanggal berapa. Tanggal pembuatan, kemudian bahannya apa, berapa banyaknya, ini bisa ditulis di sini. Kemudian isinya apa saja, ya. Kemudian nanti di panennya tanggal berapa diberi. Karena ini 8 April 2021, maka panennya nanti tanggal 8 Juli 2021. Ya, ini produk lama kita yang sudah pernah kita buat bersama-sama ya Ibu. Iya Pak Ari, iya. Terima kasih Pak Ari. Berarti anak-anak nanti jangan lupa kalau membuat di luar toples botol diberi label kapan dibuat dan kapan dipanen. Nah, selama 3 bulan tentunya butuh tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya seperti apa? Nah, di sini untuk menghindari kontaminasi, tempatkan wadah tadi ya, wadah larutan fermentasi di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Karena apa? Di dalamnya itu sudah ada gas yang dihasilkan. Kalau di luar panas, di dalam panas, nah ini repot ya, nanti bisa terjadi ya semacam letusan atau jeblok tadi. Kemudian memiliki sirkulasi udara yang baik. Jauh dari wifi, WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia. Jadi kita usahakan di sini tempat penyimpanannya itu menghindari kontaminasi. Nah ini bisa tempat yang teduh, sirkulasi yang baik, lingkungan yang bersih. Baik, lanjut. Tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita membuat ekoenzim dengan cara mencicil, ya bukan mencicil ya nih Pak Ari, menyicil karena tempatnya itu besar, sementara buahnya, kulitnya itu sedikit demi sedikit,
Maka kita bisa siapkan wadah berisi air dan gula sesuai takaran. Masukkan bahan organik sedikit demi sedikit, ya, dari bahan itu kita ukur, timbang dahulu, jangan lupa catat. Kalau BO, bahan organiknya itu sudah sesuai dengan airnya atau dengan gulanya, baru kita tulis tanggal pembuatan EE. Juga bisa ya Pak Hari ya? Iya, jadi harus terkumpul semuanya dulu, baru nanti akan ditulis tanggal mulainya. Iya. Baik, untuk pemanenan ekoenzim di sini ya, bahwa EE itu tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Misalnya kita beli makan, beli apapun, sembako kan ada tanggal kadaluarsanya ya, di sini enggak ternyata. Sesudah 90 hari, EE itu siap dipanen. Ada kemungkinan di permukaan muncul jamur putih halus, ini bisa dipisahkan dan dimanfaatkan. Ini manfaatnya luar biasa kalau ada jamur putihnya. Kemudian EE ini dengan cara disaring dan disimpan di wadah tertutup ya, bisa kalian lihat di tampilan PPT-nya, itu cara memanen EE. Nah, kalau sudah dipanen ini, berarti kita butuh mengemas. Nah, kalian bisa lihat sendiri bagaimana mengemasnya. Hasil panen EE bisa dikemas di botol kaca atau plastik tertutup rapat. Kalau tadi kan saat buat nggak boleh pakai botol kaca, sekarang boleh karena sudah jadi. Kemudian disarankan EE di sini ditempatkan di botol kecil. Jadi praktis ya, terutama penjagaan kualitasnya, EE-nya itu ya mau kita pakai kapanpun itu bisa. Bila di hasil akhir ya di sini kita mau lihat standar baik EE, kita juga harus melihat pH-nya. pH-nya itu di bawah 4, kemudian aroma asam segar khas fermentasi ya di sini itu bisa kita lihat bagaimana EE yang dihasilkan standarnya baik enggak. Nah, di sini kita bisa melihat dari pH-nya. Kemudian manfaat EE. Nah, ini banyak manfaatnya ya. Yang pertama untuk kehidupan sehari-hari, kesehatan, air, udara, tanah, pertanian. Kemudian dari manfaat yang pertama kehidupan sehari-hari. Nah, ini Pak Hari bisa ya menggunakan EE atau mungkin pengalamannya Pak Hari saat menggunakan EE dalam kehidupan sehari-hari misalnya di sini. Ya, baik. Kalau di sekolah, di SMP Tarakanita itu digunakan untuk mengepel lantai ya, Bu. Jadi Iya, lantai di betul. SMP Tarakanita itu dibersihkan dengan menggunakan campuran ekoenzim dan air. Kemudian bisa digunakan juga kalau sekarang lagi masa pandemi seperti ini digunakan sebagai disinfektan alami ya, Bu. Jadi Iya. disemprotkan, kita menggunakan alat sprayer begitu, kemudian diisi air dan ekoenzim. Iya. Mungkin untuk takarannya nanti akan dibahas lebih lanjut ya, Bu. Iya, Jadi ada itu di sini. disemprotkan di seluruh ruangan sehingga bisa menekan Virus, virus bakteri ya, yang ada di bakteri yang udara ada ya di Pak Hari ya. udara. Baik, terima kasih. Nih Pak Hari tadi sudah menyampaikan ya pengalamannya bagaimana kebermanfaatan EE dalam kehidupan sehari-hari. Tadi pembersih lantai, misalnya di rumah kalian punya ya di sini kaca ya, ternyata dindingnya atau jendelanya ya terbuat dari kaca. Bisa untuk membersihkan kaca. Kemudian pembersih rumah tangga alami itu alat rumah tangga ya, meja, kursi, kompor bisa. Kemudian juga bisa sebagai deterjen dan pelembut alami di sini untuk mencuci baju. Kemudian kalau pada kamar mandi bisa digunakan sebagai karbol. Bisa juga digunakan sebagai sabun cair alami. Jadi nanti kalian nggak lagi menggunakan sabun produksi pabrik ya, tapi sabun cair alami dari EE. Kemudian bisa untuk membersihkan pestisida dan kuman pada sayur dan buah. Nah, tadi yang menarik ini ya, Pak Hari tadi sudah menyampaikan bahwa mungkin kalian pernah melihat ya di kota Solo atau di beberapa kota, kota Semarang, kota Ungaran itu banyak yang mulai menggunakan EE dengan cara disemprotkan ke lingkungan sekitar. Apalagi sekarang pandemi belum berakhir ya, virus ada di mana-mana. Ternyata kita tidak usah menggunakan disinfektan produksi pabrik. Dengan EE itu bisa digunakan sebagai disinfektan alami untuk menyemprot terutama bakteri, virus yang ada di sekitar kita. Maka kalau nanti kita membuat, nah ini bisa kita gunakan. Kemudian EE digunakan untuk perawatan diri. Sekali lagi EE digunakan di luar ya anak-anak ini. EE digunakan di luar, tidak di dalam tubuh kita. Misalnya di sini sebagai pengganti odol, pasta gigi bisa,
kemudian sebagai toner dan campuran dari krim wajah, terutama tadi kalau ada jamur putihnya, ini sangat bagus digunakan sebagai masker. Kemudian campuran pada sampo, sabun mandi, juga bisa digunakan untuk kumur-kumur di sini. Jadi kebermanfaatnya sekali lagi di sini digunakan di luar. Nah ini yang tadi saya sampaikan, jamur putih dan mama enzim sebagai alternatif perawatan wajah. Tentunya kalian kan SMP, ya, yang cewek-cewek yang remaja mulai bersolek diri. Kita nggak usah pakai bahan kimia, nak. Kita pakai jamur putih ya. Karena ini kebermanfaatannya untuk wanita, maka disebut sebagai mama enzim ya. Ini bisa sebagai masker dan aman, alami. Nah, nanti kalau kalian membuat sendiri praktek di rumah, ada jamur putihnya, kadang muncul, kadang tidak untuk jamur putihnya ini. Nah, kalau muncul ya bisa digunakan. Baik. Manfaat ekoenzim bagi kesehatan, mulai dari perawatan kesehatan pribadi, ya, pribadi diri kita. Berarti ini untuk kebersihan diri, ya, tadi untuk mandi. Kemudian detox. Detox itu di sini bisa digunakan dengan cara merendam kaki kita di larutan air dan ee. Jadi kalau misalnya pegel, capek ya, habis duduk lama, jalan jauh, kita bisa merawat kaki kita dengan merendam pakai ee. Yang terakhir ini ya, kita kemanapun ya sekarang pergi pakai hand sanitizer bawa ya. Karena apa? Wah, di luar pandemi belum usai. Virus bakteri di mana-mana ya Pak Hari ya. Iya, benar sekali Bu Murni. Termasuk Pak Hari ini kemana-mana bawa hand sanitizer ya Hand Pak Hari ya. sanitizer harus selalu. Iya, jadi nanti kalau anak-anak sudah membuat sendiri, hand sanitizer kita enggak usah beli ya. Dari EE ya, sudah jadi hand sanitizer. Kemudian bisa juga untuk mengatasi berbagai luka. Nah, ini luka apa saja? Luka bakar, luka gores, luka diabetes, luka desibitus, luka sobek. Ya, di situ sudah ada gambarnya. Mungkin yang anak-anak agak asing itu adalah luka desibitus. Apa itu desibitus? Desibitus adalah luka karena tekanan yang terlalu lama. Mohon maaf, misalnya sakit ya, entah luka, kemudian berbaring terus ya, kemudian hanya bisa berbaring, nggak bisa bangun, otomatis yang luka itu tertimpa tekanan tubuh, itu akan menjadi luka desibitus. Ini bisa disembuhkan dengan EE. Untuk mengatasi berbagai macam penyakit kulit, ya, ada infeksi kulit, alergi, digigit serangga, bisul, ini bisa disembuhkan dengan EE. Nah, lanjut kita sekarang bahwa tadi EE dikatakan bisa ya sebagai apa ya, pensteril udara, yang menetralkan udara. Karena ekoenzim itu mampu menghasilkan ion negatif. Ion negatif ini akan ya menangkal radikal bebas yang ada di udara, akan memangsa virus bakteri yang tidak baik yang ada di udara, sehingga udaranya menjadi bersih kembali. Kemudian lanjut nih, kita mengenal juga ranjang ekoenzim. Apa itu ranjang? Ya, ranjang itu tempat tidur ya. Di sini efek 1 ton ekoenzim itu sama saja seperti 10 pohon bagi tubuh manusia. Jadi misalnya EE ini tempatkan di kamar tidur, terutama ini ya, selama 45 hari bisa memperbaiki kualitas tidur, memulihkan gangguan kesehatan seperti sesak nafas. Nah, sekarang kan ini ya Omikron lagi meningkat ya Pak Hari ya. Iya, ini lagi level 3 di Magelang ya. Iya, kita tetap hati-hati dan prokes ya Pak Hari Iya, ya. benar sekali. Semoga kita semua kan tetap sehat. Namun apabila nanti ya, oh ada kenalan, ada saudara yang terkena ya virus ini mengalami sesak nafas, kita bisa mengantisipasi ya Pak Hari ya. Ini contohnya pemanfaatan ranjang ekoenzim. Nah, kemudian ekoenzim ini juga bisa mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah kalian masing-masing, karena sekarang di dekat rumah itu ya banyak pemancar. Nah, ini kan menimbulkan radiasi yang tidak bagus untuk kesehatan kita. Kemudian kalau manfaatnya bagi udara, air, tanah, pertanian di sini untuk meningkatkan kualitas udara, air dan tanah ya tadi dengan cara disemprotkan ya. Kalau di udara ini memperbaiki kualitas udara sehingga udaranya menjadi segar, bersih, menghilangkan asap, bau. Nah, mungkin kalian nanti ketika berkunjung ke suatu tempat, oh kok ternyata di sini ya kualitas udaranya tidak mendukung. Nah, kalian bisa menyampaikan, bisa dinetralkan dengan ekoenzim. Contoh yang lain di sini, misalnya pada tempat pengolahan kompos untuk perkebunan organik di Jakarta Barat.
ini ya sebelum disemprot ternyata baunya itu ya bau banget, sangat menyengat. Namun sesudah disemprot itu ya aroma lingkungan sekitarnya menjadi lebih baik. Tentunya di sini apa? Mendukung ya bahwa kalau lingkungan kita nyaman ya kita ya enak tinggal di situ. Tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, gimana kita mau tinggal di situ? Manfaatnya bagi air di sini untuk memperbaiki kualitas air bisa ya. Semuanya di sini mulai danau, sungai, got, sumur, selokan ya di sini bisa diperbaiki dengan Misalnya ya sebelum diberi dan setelah 2 hari penuangan ya bisa lanjut PPT-nya kita bisa melihat perbedaannya. Nah di sini bahwa keadaan air itu akan menjadi lebih jernih dan bersih ya anak-anak, bisa kalian lihat di tampilan itu. Kemudian penjernihan kolam ya di sini misalnya itu dilihat ya. Semula dengan sesudahnya ada perbedaan yang cukup jelas. Kemudian manfaat untuk tanah dan pertanian. Jadi kalau tanah pertanian itu gersang, tandus, bisa ditingkatkan kesuburannya dengan sehingga tanah yang gersang, tandus itu bisa menjadi lahan pertanian yang produktif. Sekarang, kalau kita mau menuang ya di sawah ini gimana caranya? Ya lewat pengairan sawah karena di sawah tentunya ada air ya di sini dengan melalui air itu akan tersebar dengan sendirinya pertaniannya menjadi subur. Kemudian juga bisa digunakan di sini ya untuk pemupukan dan pestisida. Tentunya dengan perbandingan nya airnya itu 1000 ml ya, ini 1 liter ya. nya hanya 1 ml nak. Jadi kan 1 banding 1000. Jadi kalau misalnya kalian panen 1 botol, wah manfaatnya cukup banyak sekali. Nah, kita sampai di akhir ini, takaran ekoenzim dalam aplikasi sehari-hari. Ini ya, saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Nanti kalian bisa mendapatkan PPT ini dari Bapak Ibu guru, ya, dari unit kalian masing-masing. Nanti kalian bisa menerapkan bahwa manfaat ini sangat banyak sekali bermanfaat dalam kehidupan kita. Hari ini secara teori kan kita sudah mengenal ya. Iya. Jadi mungkin lanjut kita mencoba mempraktekkan saja Bu, sehingga nanti anak-anak di rumah juga bisa membuat di rumah masing-masing. Iya. Ya mungkin untuk tambahan untuk anak-anak yang mungkin sampah yang ada sekarang kok belum mencukupi, tidak apa-apa nanti bisa mencicil seperti yang sudah disampaikan tadi ya Bu Murni. Iya Pak Ari. Jadi mungkin yang saat ini belum ada bahannya mungkin juga silakan mencermati cara pembuatannya dulu, nanti setelahnya sambil berjalan nanti akan bisa mempraktekkan sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang kemudian sudah tersedia. Seperti itu. Mari Bu, kita lanjut praktek ya Pak Ari ya. Mari kita bergeser. Mari anak-anak kita demo bagaimanakah cara membuat sehingga ini ya, ini kalau sudah jadi kan semacam ini ya, warnanya coklat tadi yang tunjukkan Pak Hari. Baik, nanti Pak Hari akan menunjukkan beberapa bahan yang digunakan. Karena tadi ada takaran, berarti kita menggunakan timbangan. Iya, ini ditunjukkan Pak Hari. Gimana kalau di rumah nggak punya timbangan? Ya, nanti kita bisa punya alternatif, misalnya takarannya pakai gelas bisa, pakai mangkok itu bisa. Kalau mangkok itu, oh ternyata penuh itu 200 gram, nah itu bisa. Kemudian untuk ya mengukur cairnya kita gunakan gelas ukur. Ya kalau di rumah nggak punya, nggak usah khawatir anak-anak. Yang kita gunakan gelas biasa, gelas belimbing kecil itu kalau penuh itu 200 ml. Ya, kemudian molasenya Pak Hari, iya ini molase kita gunakan yang cair. Kemudian untuk airnya siang ini kita gunakan botol ya Pak Hari ya. Itu kalau penuh 1500 ml, 1,5 liter ya Pak Hari ya. Airnya siang ini kita pakai setengahnya, berarti Pak berapa itu? 750 ya? Iya, karena kita memberikan tempat nanti kalau ada gas yang dihasilkan. Kemudian ini BO-nya tadi sudah ditimbang, perbandingannya ingat ya, 1, 3, 10. 1, 3, 10 ya Pak Ria. Baik, karena kita menggunakan molasenya tadi 75 ml ya Pak Ria.
Kemudian untuk BO, bahan organiknya, ini tadi yang saya sampaikan, ada batang kangkung, kulit jeruk, kulit melon, kulit pisang, kemudian ini ada kacang panjangnya, ada kulit wortelnya, ini sudah dipotong kecil-kecil, sudah siap digunakan. Ingat, jangan lupa cuci bersih dahulu, dan ini dalam keadaan bersih, tidak ada yang busuk ya anak-anak, supaya hasil EE-nya bagus. Baik Pak Hari, kita praktek yuk, mari. Airnya sudah ada. Airnya sudah, Ya. kemudian molase. Untuk molase, anak-anak bisa menggunakan tadi gula merah ya, Iya, gula merah, gula Jawa, sesuai dengan iya. yang sudah disarankan tadi. Ini berapa Bu? Kita pakai 75, airnya kan 10, 750, berarti itu kan 1 ya. Ini 70, 50 ini iya, 50 dulu, nanti tambah 25 ya Pak Hari Iya, ya. benar sekali. Iya, meskipun siang kita belajar tambah-tambahan ini. Ya, 50. Kita masukkan molasenya, ya. Ya, dituang pelan-pelan biar tidak tumpah kemana-mana. Kemudian ditambah lagi 25 supaya genap 75 karena kita butuhnya 75. Ya, pas. Iya, pas ya, karena tadi kita sudah ngukur 75 ini anak-anak. Jadi pas-pis, nah nanti anak-anak kan bisa menyiapkan bahan-bahannya dahulu, diukur, kalau sudah siap semua tinggal memasuk-masukkan. Berikutnya gilirannya apa ya Pak Arya ini ya? Air sudah, Air molase molase sudah. sudah, kemudian bahan organiknya Ibu ya. Iya, ini Ya. kita mulai masukkan. Kalau misalnya kita pakai botol, ya kebetulan tuh botolnya atasnya kecil ya, kita potong kecil-kecil ini. Mungkin lebih bagus dengan menggunakan toples ya Bu, sehingga lebih mudah memasukkannya ya. Iya, kalau Tapi kalau misalnya di rumah hanya adanya botol ya nggak apa-apa, kita pakai botol saja. Iya, Gitu. kita memanfaatkan alat yang ada di rumah. Di rumah punyanya botol plastik ya pakai botol plastik. Punya misalnya ember cat yang nggak dipakai, bisa dipakai digunakan membuat EE. Ada toples, misalnya toples bekas, ya sosis, kue, ya yang sudah nggak dipakai. Nah ini bisa digunakan. Jadi kita manfaatkan barang yang ada di rumah, baik tempat untuk membuat EE, kemudian bahan organiknya. Nah sampai sini kan kelihatannya nggak susah-susah amat ya nak ya. Semua bahan, ya alat ada di rumah kalian masing-masing. Sekali lagi kalau untuk timbangan, wah nggak punya timbangan seperti itu, nggak usah khawatir bahwa kalian bisa menimbang, mengira-ira, bukan berarti ya ini pengukurannya nggak akurat ya akurat. Nah kalau satu mangkok itu 200 gram. Kemudian kalau air kita pakai gelas yang glimbing kecil itu juga 200 mili. Ya. Jadi dari situ kita bisa memanfaatkan alat yang ada di rumah kita. Cukup lama ya Pak Arya ini Cukup lama. Nah ini nanti kita lanjutkan setelahnya ini nanti ya. Jadi yang penting nanti bahan-bahan dimasukkan semua sesuai dengan takarannya. Kemudian yang perlu Pak Hari sampaikan terkait dengan jangan sampai meledak ya Bu. Iya, Oke. ini. Seandainya kalian menggunakan tutup botol seperti ini, untuk mengantisipasi ketika nanti terjadi tekanan gas yang ada di dalam botol ini, maka secara berkala harus dibuka tutupnya pelan-pelan membukanya. Atau kalian bisa melubangi tutup botol ini, kemudian dimasuki selang. Ya, selang, kemudian nanti diberi lem, kemudian selang itu dimasukkan ke dalam air, ya mungkin gelas air atau botol yang diisi air putih, sehingga tetap kedap udara, tidak ada udara yang masuk. Ya, dan itu akan tekanan udara akan keluar dengan sendirinya tanpa harus kita buka tutup. Jadi akan lebih aman. Ketika kita tinggal, ketika kita tidak sempat untuk membukanya, itu tekanan udara akan keluar dengan sendirinya. Ya, hanya kalau tidak dilakukan seperti itu ya mau tidak mau harus secara berkala. Paling tidak sekitar 3-4 hari itu harus secara berkala dibuka. Iya betul Kalau Pak enggak Ari. nanti meletus nanti kemana-mana Iya, nanti pasti iya, dimarahi betul, orang tua. Iya. Baik, mungkin sampai di sini dulu Ibu untuk prakteknya kita cukup mudah. Yang penting kita tahu takarannya 1, 3, 10 untuk bahan-bahannya. Nanti tinggal kita masukkan dan kita tutup rapat, selesai.
Ya, Iya, seperti itu beri saja. label ya Pak Hadi ya Ya, nanti ya. kemudian diberi label, diberi tanggal pembuatan, kemudian bahan-bahan yang digunakan, kemudian apa namanya, tanggal panennya. 3 bulan ya Bu Murni Iya ya. betul, 3 Iya, bulan kita memanen. iya benar sekali. Oke, baik Kita kembali ke sana. kita kembali. Iya, mungkin ada pertanyaan ya Pak Aryan dari anak-anak. Baik, kita akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin secara cepat nanti silakan yang mau bertanya, silakan langsung raise hand atau mungkin bisa menuliskan di kolom chat. Kemudian untuk presensi, nanti anak-anak bisa melakukan presensi yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu Guru masing-masing ya. Nanti untuk yang SMP Tarakanita akan dikirim juga di link di kolom chat. Ya. Baik, adakah yang mau bertanya untuk anak-anak semua? Silahkan. Ya, Vincentius Ferrer. Vincentius gimana ya? Oke, Ini mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya terlebih dahulu. Ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Oh, Felix. Oh, dari Felix. Oh, Felix ya. Oh iya. Oke, Felix. Iya. Oke, Ini dari SMP Tarakanita. Felix, iya, ya. Felix dari SMP Tarakanita bertanya ya tadi Pak Ari. Iya, Bisakah apakah digunakan untuk menyiram tanaman begitu iya, ya? Iya, bisa. Iya. Tentunya saat ekoenzim digunakan untuk menyiram tanaman supaya tanamannya subur, bebas dari hama, itu bisa Nak. Kita melihat dari tadi takaran ekoenzim dalam aplikasi sehari-hari ya. Nanti kita lihat misalnya di sini digunakan apa karena masing-masing nanti perbandingannya beda-beda. Nah, nanti kalian bisa melihat atau mendapatkan PPT ini melalui Bapak Ibu guru kalian masing-masing yang jelas bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Terima kasih Felix untuk Iya, pertanyaannya. mungkin lebih tepatnya bisa digunakan sebagai campuran untuk menyiram tanaman Ibu ya. Iya, Jadi tetap betul. menyiramnya pakai air tapi sudah dicampuri dengan ekoenzim sehingga nanti akan lebih menghasilkan yang lebih maksimal Ibu. Iya. Baik, mungkin untuk anak-anak yang lain ada yang mau menanyakan? Itu kalau sudah disimpan gitu, apakah nanti tetap Ferrer, lanjut fermentasinya atau tidak, Pak? silahkan dinyalakan mikrofonnya. Itu jika sudah disimpan, apakah masih melanjutkan fermentasinya atau tidak ya, Pak? Oh iya. Jika sudah dipanen, apakah masih bisa melanjutkan fermentasinya apa tidak? Begitu iya pertanyaannya? Iya. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kalau sudah dipanen, apakah masih bisa dilanjutkan fermentasinya? Jadi gini nak, fermentasi itu apa sebetulnya kok dari tadi bilangnya fermentasi ya. Fermentasi adalah penghasil energi dari sel yang menghasilkan perubahan biokimia organik dengan tadi enzim. Nah, karena sudah 3 bulan terjadi proses fermentasi, kita panen, BO-nya nanti kan ampasnya kita manfaatkan sendiri. Jadi kalau kita sudah menyaring, di situ sudah tidak terjadi lagi proses fermentasi. Karena sudah hasil, sudah bersih, kita siap menggunakan EE-nya. Oh, di situ BO-nya sudah nggak ada, tinggal hasil yang kita saring. Begitu ya. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, cukup jelas sepertinya Bu Murni ya. Oh, Mungkin iya. bagi yang mau bertanya, silakan boleh menyalakan mikrofonnya. Ada yang mau bertanya, siapa itu? Bu Goetan ya, mau bertanya? Pak, Bu, mau nanya, itu nanti dibelajarin lagi cara buat ekoenzimnya. Iya, dibelajari lagi cara membuat ekoenzimnya. Maksudnya dibelajari itu cara membuatnya tadi prakteknya di siang ini atau nanti belajar lagi di mata pelajaran ya Pak Arya ini ya? Maksudnya? Maksudnya bagaimana ya? Dibelajari lagi itu. Ya, cara membuatnya lagi gitu loh, Bu. Jadi ya video ini dikirim di WA atau apa gitu, Bu. Oh ya. Pak Ari siap ya buat videonya ini. Baik, sebenarnya tidak mudah kok ya. Jadi 3 bahan yang sudah kita siapkan ya tadi 1 molase, kemudian 3 untuk bahan organik, kemudian
10 air itu dimasukkan ke dalam satu botol, kemudian ditutup, udah selesai. Ya. Jadi untuk takaran-takarannya, untuk penghitungannya kalau air 1 liter berapa, 2 liter berapa, itu nanti ada di materi PPT, nanti akan di-share ya. Sangat mudah kok, kita tinggal menghitung masing-masing bahan dan kita masukkan dan itu ditutup rapat, sudah selesai. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Maria Maharsi? Ya Pak, selamat Iya, pagi Raya. Bu Murni dan Pak Hari. Iya. Iya, mari Saya mau silakan. bertanya, setelah saya memperhatikan tentang penjelasannya tadi, ada manfaat-manfaat dari ekoenzim tadi, yaitu bisa untuk perawatan dan bisa untuk mengepel atau menyiram tanaman dan lain sebagainya. Apakah semisal untuk perawatan itu apakah ada kriteria khusus untuk semisal buah yang digunakan apa atau sayur yang digunakan apa atau sama semua, Bu? Terima Iya. kasih. Iya, terima kasih Maria Maharsi untuk pertanyaannya. Tadi ya ada jamur putih, namun kadang saat kita membuat ekoenzim itu di permukaannya bisa juga muncul jamur putih, bisa juga tidak, tapi tidak berarti bahwa kalau tidak muncul E-nya nggak berhasil ya, karena ini nilai plusnya. Kalau jamur putihnya muncul bisa digunakan untuk perawatan. Nah misalnya kriteria khusus tadi yang disampaikan Pak Hari di awal. Kalau mau memberikan aroma segar, buah apa yang kita tambah Pak Hari? Mungkin ditambahkan jeruk ya. Iya. Ditambahkan jeruk yang lebih banyak untuk bahannya. Iya, nah misalnya mau aromanya lebih segar, kulit jeruknya atau buah jeruknya yang masam tadi ya agak banyak. Ya, jadi di sini tidak ada kriteria khusus untuk perawatan karena ini nanti hasilnya alami. Siapapun jenis kulit apapun boleh menggunakan ya tadi jamur putihnya sebagai masker. Demikian ya Maria. Yang penting takarannya ya, takarannya kalau untuk perawatan itu berapa banding berapa dengan air ya, nanti itu yang dijadikan untuk patokan. Untuk Iya. mengepel berapa banding berapa itu yang harus dilihat di nanti ada tabelnya, nanti akan dibagikan ya Raya ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menanyakan lagi? Pak, Jadi, ini kalau- buah Jawanya buah yang keras. Buah yang keras. Buah yang keras? Oh, Yang keras. maksudnya iya, maksudnya Felix kalau buah yang keras apa bisa digunakan untuk buat EE? Ya kalau buahnya buah durian, kulit buah durian nggak bisa ya Pak Arya ini ya. Iya. Kalau kulit buah kelapa juga nggak bisa. Jadi ya misalnya kita di rumah punya kulit buah ya kulit buah apel, ya mangga, itu ya melon, jambu, ya kulit buah yang biasa aja. Kalau kulit buahnya keras ya kayak kelapa, durian ya tidak mungkin terurai ataupun terurai dalam jangka waktu yang lama ya nggak kita pakai ya Felix ya. Iya ya Pak Ari ya. Iya, benar seperti Pak, itu. gula Jawa. Gula yang molase. Oh iya. Baik, yang berikutnya Yohana Verina. Oh, untuk yang gula merah apakah harus dicairkan Bu Murni ya pertanyaannya? Iya, kalau gula merah apakah harus dicairkan? Di sini tentunya gula merah itu disisir dahulu, Nak. Kalau sudah disisir, ya supaya lebih mudah terurai, itu dicairkan dulu boleh. Misalnya sudah disisir sampai halus, ya sudah halus masuknya sampai benar-benar lembut, dimasukkan juga boleh ya Pak Hari Iya, ya. benar sekali. Iya, kalau gulanya keras, disisir itu tetap tebel-tebel, nggak mungkin bisa mudah segera terurai ya kita cairkan. Iya, Tapi kalau gulanya itu dipotong-potong sudah lembut, halus, ya kita ya, masukkan. disisir Iya. pakai pisau ya Bu ya. Oke. Iya. Itu ya. Kemudian tadi Hugo tadi sepertinya mau menanyakan sesuatu. Silakan Hugo. Hugo mau bertanya? Ya, yang berikutnya, Hugo mau menanyakan dulu? Tidak ya? Berikutnya dari mana ya? Yasa, SMP Pendowo. Apakah dampak buruk ekoenzim? Ada dampak buruknya nggak Ibu ini ya? Iya, apa dampak buruknya ekoenzim? Jadi gini,
Kalau kita memakai ekoenzim sesuai dengan takaran, karena masing-masing penggunaannya kan tadi takarannya berbeda-beda. Asalkan penggunaan sesuai takaran tidak ada ya Pak Hari ya Iya. selama ini. Kita misalnya, oh itu orang nyemprot udara pakai EE, ya udaranya jadinya oksigennya lebih bersih. Untuk nyemprot tanaman, untuk pertanian, untuk ngepel, kalau takarannya sesuai tidak ada dampak buruknya. Karena ini prinsipnya adalah alami ya Pak Hari ya. Iya, benar sekali, Bu. Jadi yang penting nanti sesuai takarannya ya, sesuai takarannya saja. Kemudian yang berikutnya adakah satu lagi ya, Bu? Ini waktunya Iya, sudah. sudah 1:20. Ya, ada pertanyaan dari Yosua Febriano. Kalau pakai kacang panjang, Oh iya, pertanyaan dari Yosua Febriano, kalau BO-nya pakai kacang panjang bisa apa tidak? Jadi gini nak, selama ya di situ sayurannya itu ya bisa terurai, itu kan sudah merupakan bahan organik. Semua bahan organik bisa, kacang panjang bisa. Tadi saya juga pakai kacang panjang batangnya, karena kalau yang tengah kan kita masak ya, Iya. dimakan kan enak batangnya ya Pak Arya, yang Batangnya. kita pakai bisa nak. Selama itu adalah bahan organik, baik kulit sayur, kulit buah, jenis apapun bisa digunakan. Kecuali yang tadi kulitnya keras-keras nggak terurai ya jangan digunakan ya nak ya. Apakah ada pertanyaan ini? Kayaknya sudah cukup. Iya. Untuk anak-anak nanti yang masih penasaran atau ada yang sesuatu yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Nanti akan dijawab oleh Bapak Ibu Guru ya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa ditanyakan Iya. sekarang karena waktunya kita terbatas, nanti bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Nah, baik anak-anak, sekian tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang apa itu ekoenzim, kemudian bahan-bahan yang digunakan apa, kemudian manfaatnya apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian cara pembuatannya. Harapannya ini akan menambah wawasan kita, terlebih kepekaan kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Yang Pak Ari garis bawahi di sini, bahwa ekoenzim itu dibuat dari bahan-bahan yang tidak terpakai di rumah kita, sampah yang harusnya dibuang kita manfaatkan, ya, sehingga tidak perlu kita membeli buah di toko buah kemudian kita potong-potong untuk dijadikan ekoenzim eman-eman, ya. Jadi kita bisa menggunakan dengan sistem menyicil, ya. Jadi hari ini ada potongan buah semangka, kita masukkan dulu, kita timbang, kita masukkan dulu, baru mungkin sekitar 10 gram misalnya. Oh, besok ditambahkan lagi, besok memotong buah yang lain atau sayur yang lain bisa kita potong, kemudian kita masukkan. Sehingga sungguh-sungguh ini memanfaatkan sampah yang awalnya mungkin tidak bermanfaat, bahkan cuma dibuang saja, dimanfaatkan menjadi ekoenzim dan akhirnya berguna kembali bagi hidup kita, berguna bagi lingkungan kita. Mungkin seperti itu ya. Iya. Baik anak-anak, kita sudah belajar banyak tentang ekoenzim. Harapannya nanti akan tumbuh kepedulian kita terhadap lingkungan, terutama sampah, karena kita menyelenggarakan ini dalam rangka menyambut atau memperingati Hari Sampah Nasional. Baik, untuk video nanti, video tentang pembelajaran ini, ya, kita akan upload di YouTube SMP Tarakanita. Mungkin nanti untuk teman-teman yang mungkin tertinggal tadi penjelasan dari Pak Ari dan Bu Murni, bisa langsung menyimak di YouTube-nya SMP Tarakanita Magelang untuk pertemuan hari ini. Baik, mungkin dari Bu Murni ada tambahan lagi? Iya, sebetulnya ini semua sudah disimpulkan oleh Pak Hari ya anak-anak. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, kesimpulannya sudah ada, dan secara pribadi saya Bu Murni dan Pak Hari, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada PJJ siang ini, kami mohon maaf, dan kita akhiri dengan doa ya Pak Hari. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Baik anak-anak, mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas rahmat kehidupan yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas rahmat kesehatan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami di masa pandemi ini. Kami bersyukur siang ini boleh berjumpa secara online
Melalui PJJ, terutama kami boleh mengenal ekoenzim dan manfaatnya. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa kami terapkan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, terutama dampingilah belajarnya sehingga anak-anak kami bisa mempersiapkan masa depan yang baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan undur diri dari tempat ini. Semoga Engkau selalu memberkati karya kami selanjutnya. Semuanya ini kami haturkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Santo Carlos Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan dinyalakan mikrofonnya. Kita akan salam tarakanita bersama-sama ya Ibu ya. Baik, silakan dinyalakan mikrofonnya untuk semuanya. Kita akan dokumentasikan bersama-sama. Oke, siap ya? Yang semangat. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di Sampai pertemuan jumpa berikutnya. di lain waktu Lain ya Pak Heri waktu, ya. oke. Oke, Mari Bu Murni. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Selamat Oke Pak, siang. Ibu Murni. Hari dan Bu Murni. Ibu Murni. Ya, sudah semua presensi? Ya. Oke. Tadi yang disampaikan Terima kasih Bu Murni dan Pak Ariati. Terima kasih juga Pak Terima kasih, Pak Didik. Didik. Ya. Mas.